Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 3,06%, cukup signifikan dibandingkan kemarin-kemarin ya. Dengan total market cap mencapai di 847 miliar US dollars. Dan untuk Bitcoin, ada peningkatan sebesar 1,5%-an di angka 17.188. Artinya, Bitcoin berhasil bertahan di atas 17.000, bahkan bukan cuma berhasil bertahan di atas dari 17.000, tapi berhasil juga meningkat sedikit, ya, which is good. Dan untuk Ethereum, dia meningkat seperti biasa, lebih besar daripada Bitcoin, sebesar 3,38%, dan sekarang ada di angka 1.304. Sementara untuk BNB dia juga meningkat dengan signifikan sebesar 6,72% di angka 278. Untuk XRP dia meningkat sebesar 2,5%-an ya di angka 34 sen. Lalu yang gila adalah Cardano. Cardano meningkat sebesar 19,19% di angka 0,32 alias di 32 senan. Akhirnya berhasil juga tembus dari masa stagnan yang cukup lama. Kita bisa di sini secara chart ya. Meningkat dengan cukup signifikan. Nanti kita akan bahas lebih detailnya di TA-nya. Lalu untuk Dogecoin, dia meningkat sebesar 4,16%, dan terakhir Polygon Matic meningkat sebesar 6,36%. Nah, jadi peningkatan ini tentunya cukup signifikan, dan yang anehnya, seperti pembahasan kemarin, bukan berdasarkan dari satu data penting, ya, atau data ekonomi kalender. Karena kalau kita lihat, pada kemarin ya hanya ada satu saja data yaitu dari Inggris dan itu pun hanya bintang 2 ya. Jadi bisa dibilang ini semua terjadi karena demand dari cryptocurrency sendiri cenderung meningkat ya. Plus juga indeks dolar yang bukan kemarin lebih tepatnya jam 7 pagi tadi open dengan pelemahan ya. Jadi dua hal itu mungkin membuat cryptocurrency market cenderung meningkat dengan lumayan besar ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat economic calendar untuk hari ini. Nah, untuk hari ini kita bisa lihat, coba ya, untuk US juga nggak ada yang penting ya. Jadi bisa dibilang hari ini harusnya fokus ke TA lagi ya. Tapi mungkin aja jangan-jangan ada extra surprise lagi lah dari dari Bitcoin. Nah, ini untuk hari ini. Untuk besok kita bisa lihat akan ada data apa? Oke, dari US akhirnya akan keluar speech dari Jerome Powell ya. Nah, ini tentunya sangat penting. Nah, tapi di sini kita nggak bisa lihat, nggak ada forecast karena ini bentuknya adalah speech. Jadi nanti kita harus lihat jam 9 malam besok apakah ya Jerome Powell akan menyatakan hal-hal yang bullish ya, atau lebih tepatnya inilah hawkish atau dovish lah ya, bukan bullish atau bearish lah. Kalau dia mengatakan hal-hal yang dovish itu bisa menjadi hal yang baik ya, seperti mungkin kita peningkatan interest rate akan tetap berjalan tapi lebih kecil, mungkin sudah diputuskan akan lebih kecil daripada sebelum-sebelumnya. Nah, itu dovish. Hawkish mungkin akan bilang seperti, oh ternyata peningkatannya nggak bisa cuma 50 bps, mungkin harus 75 atau mungkin sampai 1%. Nah, itu bisa kembali membuat USD menguat lagi ya. Jadi ini besok cukup penting dan bisa membuat market ekstra volatile. Jadi ekstra hati-hati untuk besok ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk ekonomi kalender, dan selanjutnya kita akan kembali ke analisa ya. Nah, kalau kita di sini analisa kali ini datang dari si Stock Money Lizards ya. Nah, dia ini urusannya dia melihat indikator GMMA oscillator ya. Jadi kalau kita lihat dari ini ya bisa dibilang dari bear market pertama di 2011, semua ini ending dari bear market ini terjadi saat si GMMA oscillator ini mencapai titik tertentu. Kalau kita lihat di sini ya. Jadi di 2011, 2015, 2019 dan 2022 ini sudah mencapai ke titik ini. Dan bahkan ya kalau orang ngomong, wah tapi kan fundamentalnya bro, fundamentalnya kan sekarang berbeda. Nah, zaman dulu kalau kita lihat juga di sini, ya fundamental juga sedikit kacau ya. Di zaman 2015 ada Mt. Gox dan juga ada Bitfinex. Di 2019 ada COVID waktu itu ya. Nah, tapi selama dia kena di sini biasa ini menunjukkan the end of bear market. Jadi lagi-lagi ini salah satu indikator ya yang secara TA tentunya untuk menunjukkan bahwa ya ada kemungkinan besar sudah menuju reversal, atau minimal ini adalah gini deh, kalau mau dibikin lebih simpelnya ini adalah tempat yang bagus untuk kita akumulasi. Jadi nggak ada salahnya untuk kita akumulasi di daerah sini gitu ya. Jadi overall seperti itu ya.
Dan bisa dibilang dengan pergerakan Bitcoin seperti ini ya cukup cukup memberikan suatu harapan ini benar-benar akan terjadi. Tapi sekali lagi, kalau gue pribadi akan lebih nyaman, akan lebih maknyos lah kesannya ya, kalau si Jerome Powell sudah mulai dovish. Dan lebih bagus lagi kalau sudah mulai ada pemberhentian peningkatan interest rate. Mau lebih gila lagi, yang next levelnya adalah harapan kita adalah Amerika Serikat mulai melakukan quantitative easing sama seperti di 2020. Nah, kalau itu terjadi, kemungkinan untuk bull market itu sangat besar, ya. Tapi baik lagi, untuk sekarang TA sudah banyak sekali indikator yang menunjukkan bahwa Bitcoin sudah terlalu oversold, ya, which is good. Oke, selanjutnya kita akan geser ke ini ya, ke chartingnya. Jadi untuk Bitcoin kita bisa lihat kemarin ya, buat lu yang ikutin posisi futuresnya sudah profit ya, bahkan nembus signifikan di atas dari target TP kita ya. Dan bahkan kalau kita lihat di sini dia mulai retest daerah 17.224. Padahal kemarin gue bilang udah gue sih nggak berharap terlalu muluk-muluk, nggak usah kena sini. Kena ya. Memang luar biasa. Kadang-kadang market itu suka bikin kita kaget ya. Tapi hati-hati, jangan sampai kalian terlalu FOMO, karena kalau kalian beli di titik sekarang, kalian beli di resisten ya. Bisa naik, bisa, tapi secara probability-nya cenderung lebih kecil. Ya, jadi hati-hati. Nah, PR-nya sekarang untuk Bitcoin adalah koreksi nggak apa-apa, ya koreksi nggak apa-apa. Gue nggak berharap dia daily close di atas dulu, karena kalau dia daily close di atas dari 17.214, dia berarti dia overbought lagi, ya dia overbought lagi. Dan ya secara risk reward ratio-nya nggak terlalu bagus ya. Jadi PR-nya sih simple, kalau bisa bertahan di atas dari 16.908 dan jangan sampai jebol ke bawah lagi. Bisa dibilang lebih bagus lagi kalau dia nggak perlu sampai ke sini ya. Jadi cuma di sini berapa lama, terus naik lagi ke atas. Tunggu sampai si upper band-nya naik ya. Itu skenario yang paling bagusnya ya. Jadi itu untuk Bitcoin. Dan selanjutnya kita akan lihat ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sesuai dengan harapan kita ya, sesuai dengan PR-nya juga ya. Dia mulai menuju ke daerah lower low di sini ya. Jadi kemarin lower low dia itu di sekitar 103,48. Nah, harapan kita itu masih sama seperti kemarin, yaitu dilanjut menembus dari sini. Kalau bisa hari ini retest di 103,13. Minimal retest dulu deh. Mantul lagi nggak apa-apa, tapi minimal ada retest dulu. Nah, kalau sudah terjadi retest ke sini, artinya sudah mulai terjadi lagi apa? Lower low. Nah, jadi aset yang membuat lower low dan lower high tentunya adalah aset yang cenderung bearish. Dan apabila indeks dolar terus-terusan bearish, itu adalah satu pertanda yang sangat jelas untuk mulainya terjadi reversal di risk on asset ya. Nah, untuk Nasdaq, S&P dan Dow Jones untuk hari ini masih marketnya masih close ya tentunya ya. Jadi kita tunggu saja. Kemungkinan besar akan ada peningkatan karena kalau kita lihat di hari ini indeks dolar melemah ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk secara makronya, dan selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi seperti biasa gue harus ingatkan dulu bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana kita bisa lihat di sini, Bybit sedang ada kompetisi trading derivatif tahun baru. Dan kita bisa memenangkan total hadiah mencapai 100.000 USDT, yaitu 1,5 miliar rupiah. Ya, luar biasa. Nah, kalau kita di sini, total event ini berlangsung dari tanggal 16 Desember sampai tanggal 9 Januari. Lebih tepatnya untuk pendaftaran dari tanggal 16 Desember sampai 5 Januari dan periode perdagangan dari tanggal 23 Desember sampai 9 Januari. Jadi buat lo yang tertarik masih ada waktu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ya, total hadiahnya di 4.000, nanti bisa mencapai 50.000, dan sekarang sudah ada 561 peserta yang bergabung dan ada 30 perkiraan pemenang ya.
Nah, jadi bagaimana cara untuk bisa mendaftarkan diri kalian? Yang pertama, klik tombol daftar sekarang untuk mendaftarkan diri ke kampanye ini. Yang kedua, miliki setidaknya 50 USDT atau aset yang bernilai setara dalam akun derivatif Anda, tidak termasuk akun sekunder. Dan kompetisi ini hanya diikuti oleh pengguna dari Indonesia, Thailand, dan Filipina saja, ya. Nah, peringkat kompetisinya juga akan diupdate secara real time, ya. Nanti akan diperbarui setiap hari Selasa dan Jumat sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tentunya 5 sore di sini, ya. Nah, jadi acara pertama yaitu adalah kompetisi volume perdagangan individual dan menangkan 50.000 token USDT. Ya, jadi ini simple. Semakin besar volume yang kalian generate, semakin besar juga dari 50.000 USDT yang kalian bisa dapatkan, ya. Bagannya seperti ini. Nah, acara kedua kita bisa di sini ada airdrop sebesar 3.000 USDT yang kalian bisa ikuti. Dan acara ketiga ada juga kompetisi LNR percentage dari tim afiliasi untuk memenangkan 50.000 lagi token USDT ekstra. Seperti ini bagannya. Jadi buat lo yang tertarik, monggo silahkan bisa ikuti. Dan sebelum kalian join, ya, gua sarankan lu baca semua syarat dan ketentuan. Apabila sudah setuju dan nyaman dengan semua syarat dan ketentuannya, monggo ikutan dari promo Bybit ini. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Nah, jadi kita bisa lihat hari ini sudah terjadi retest pertama di 17.224. Ya, dan hari ini kita bisa lihat juga dia cukup jelas juga mulai sedikit ke reject. Karena lagi-lagi bukan hanya satu resisten saja, sebenarnya sekarang dia sudah dalam kondisi overbought yang lumayan, ya. Nyaris di atas dari upper band. Jadi kalau gua pribadi akan lihat sampai besok apakah Bitcoin akan daily close tetap di bawah atau di atas dari 17.224. Kalau secara TA-nya, probability-nya akan di bawah, ya. Karena kalau kita lihat juga, hari ini memang tidak akan ada data penting juga secara economic calendar. Jadi, untuk indeks dolar tiba-tiba turun lagi, nggak terlalu besar probability-nya, walaupun tetap ada, ya. Nah, jadi kalau gua sih setupnya seperti ini. Kita tunggu sampai besok. Kalau ternyata daily close-nya masih di bawah dari 17.224, berarti gua akan pertimbangkan untuk buka posisi long, atau lebih tepatnya pending order posisi long di 17.224, ya. Nah, apabila kena retest 2, nah maka kita dapat posisi short dan target TP-nya adalah di 16.908, ya. Jadi itu untuk setup posisi shortnya. Untuk setup posisi longnya kita bisa nyontek lagi ke tanggal 7 dan 8 Januari kemarin, ya. Retest 1, retest 2 monggo bisa buka posisi long. Dan by the way, buat lu yang kemarin sudah ambil posisi long, lumayan, ya, sudah dalam keadaan profit sebesar, atau lebih tepatnya sudah TP profit ya 1% lah, ya. Karena kan waktu itu gue bilang TP-nya lebih aman di sekitar 16 ribuan, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin secara posisi futuresnya. Untuk posisi spotnya masih sama berarti, ya. Buy limit pertama di 16.908, buy limit kedua boleh pilih antara MA 50 atau 20, ya. Dan yang buy limit ketiga di 16.531. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Sayangnya untuk Ethereum posisi short kita sepertinya kena cut loss. Kalau lu pertahankan dari tanggal yang ini, ya, tanggal 6 Januari. Nah, ini tergantung lo. Kalau gua sih kan lebih enaknya kalau retest 1 retest 2 langsung. Jadi kalau buat lu yang langsung ditutup waktu ngelihat tanggal 7 Januari-nya nggak kena, ya berarti aman. Tapi buat lo yang masih tetap pertahankan, kena cut loss sayangnya, ya. Tapi kalau kita lihat secara strukturnya, this is good, ya. Ethereum berhasil menembus 2 resisten, walaupun hari ini masih baru running, ya. Minimal kemarin lah berhasil menembus 1276. Nah, kita lihat nih hari ini, ya. Kita lihat hari ini apakah dia akan daily close di bawah atau di atas dari 1296. Sebenarnya kalau secara TA-nya, ini sudah dalam keadaan overbought untuk secara ininya, ya, si Bollinger Band-nya. RSI masih belum, tapi menuju ke overbought. Nah, jadi kalau gue pribadi nggak akan sarankan dulu untuk buka posisi spot atau long lah di sini, ya. Kita tunggu, kita lihat sampai hari ini apakah dia akan daily close di bawah atau di atas. Andai kan dia daily close di bawah, ya, di bawah dari 1296. Nah, kita bisa pertimbangkan untuk pending order besok di 1296 posisi short, ya. Karena kalau itu terjadi, itu retest ketiga, ya. Nah, untuk posisi itu tentunya ada target TP-nya beberapa, ya. Target TP yang lebih konservatif bisa pertimbangkan di 1276. Ya, ini adalah target TP konservatif. Nah, target TP yang lebih agresif bisa pertimbangkan di 1243.
Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, ya tinggal nyontek ke tanggal 5 dan 6 Januari. Nah, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long lagi. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum secara futures. Untuk posisi spotnya yang pertama buy limitnya digeser bisa ke 1276 dan untuk buy limit kedua bisa digeser ke 1243. Oke, dan sekarang kita geser ke Phantom. Dan seperti yang kita bisa lihat Phantom juga nggak mau kalah. Arguably secara TA dia bahkan lebih overbought lagi ya. Kalau kita lihat di sini tanggal 8 Januari kemarin dia meningkat sebesar 4,45%, daily close di atas dari upper band, dan hari ini dia open di atas dari upper band dan RSI sudah menunjukkan di angka basically di 70 ya, nyaris 70 lah. Lebih tepatnya 69,19. Jadi menurut gua ini sudah dalam keadaan yang cukup overbought ya. Jadi kita lihat nih, apakah besok Phantom akan daily close di bawah atau di atas dari 24 sen. Andaikan dia daily close di bawah dari 24 sen, menurut gua pribadi kita bisa pertimbangkan untuk pending order posisi short di 24 sen ya. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini kan retest 1. Kalau besok ternyata retest kedua, setelah kita pending order dapat posisi short tentunya ya. Nah, setelah itu target TP-nya kita bisa pertimbangkan di 23 sen. 21 menurut gua terlalu jauh lah ya. Terlalu ekstrim. Jadi lebih baik di 23 sen saja. Nah, untuk posisi longnya kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini. Jadi tinggal logikanya dibalik saja ya. Kalau terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP yang dibalik di 24 sen. Jadi itu untuk posisi futures. Untuk posisi spotnya otomatis ada sedikit perubahan. Untuk buy limit pertama jadi di 23 sen, buy limit kedua di 21 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan sekarang kita geser ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat ya, setelah nyari sebulan dia stuck di bawah dari 30 sen ya sejak di sini. Tanggal 15 lah dia jebol, dia mendapatkan satu price action yang cukup menyeramkan ya. Nah, jadi cenderung membuat lower low, lower high, lower low, lower high. Nah, tiba-tiba dia mulai recovery. Bahkan 2 hari terakhir kita bisa lihat ya, untuk hari ini naik sekitar 10 persenan. Dan kemarin 7 persenan. Jadi ya makanya nyaris 20-an ya tadi di di CMC. Jadi cukup besar dan yang paling penting adalah mulai kembali ke struktur yang cenderung lebih aman ya. Jadi dia mulai minimal kembali ke 30 sen sampai 32 ya. Nah, sekarang ya kalau kita lihat di sini tentunya keadaannya juga cukup overbought. Ya, jadi jangan beli sekarang udah pasti ya. Kalau untuk posisi short pun kita masih belum dapat konfirmasi. Jadi bersabar, kita lihat hari ini daily close-nya di mana ya. Andaikan pada hari ini mungkin lebih tepatnya bukan pada hari ini, tapi besok pagi jam 7 daily close dia di bawah dari 32 sen, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short atau lebih tepatnya pending order posisi short di 32 sen ya. Nah, posisi ini tentunya cukup bagus secara TA karena RSI-nya juga sudah dalam keadaan overbought. Jadi semuanya sudah sesuai ya. Nah, tentunya target TP dari 32 sen di sini ya untuk posisi shortnya adalah di 30 sen ya. Nah, untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 32 sen ya. Jadi overall seperti itu untuk Cardano ya. Dan cukup mengagetkan jujurnya ya secara peningkatan. Ya, tapi hati-hati jangan sampai FOMO, stick to the trading plan. Oke, dan sekarang kita geser ke Atom. Untuk Atom juga peningkatannya lumayan signifikan walaupun kemarin ya technically speaking Atom ini baru retest si $10.57 ya. Tapi karena memang hari ini momentumnya cukup tinggi dari Bitcoin, akhirnya dia retest lagi MA200. Nah, kalau gue pribadi lebih nyaman kita buka posisi shortnya atau tunggu setup posisi shortnya itu di MA200 karena baru RSI-nya tembus itu hari ini ya. Jadi kita tunggu sampai besok jam 7 pagi apakah dia akan daily close-nya di bawah atau di atas dari MA200. Andaikan di bawah dari MA200 ya, yang warna merah ini tentunya ya. Nah, kita bisa pertimbangkan untuk pending order posisi short di ya tentunya MA200 ya. Alias kita tunggu retest kedua. Kalau sampai terjadi retest kedua, nah jelas ya target TP-nya adalah di $10 lebih 57 sen. Nah, untuk posisi longnya tentunya tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, maka kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Target TP-nya boleh pilih antara di MA200 atau di 11,31. Nggak terlalu beda jauh.
ya. Jadi itu untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spotnya, kalau sampai daily close-nya udah jelas di atas dari $10 lebih 57 sen, maka kita bisa pertimbangkan ini menjadi buy limit pertama $10 lebih 57 dan buy limit keduanya di $10 lebih 36 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom dan ending dari DCWT kita pada hari ini. Ya, jadi bisa dibilang hari ini cukup signifikan peningkatannya. Ya, udah lama cryptocurrency market peningkatannya nggak setinggi ini. Ya, dan bisa dibilang ini lebih ke demand dari kripto. Ya, karena kalau kita lihat indeks dolar tuh penurunannya nggak ekstrim banget. Ada penurunan tapi belum terlalu ekstrim. Jadi kalau menurut gue pribadi lebih ke demand dari Bitcoin yang mulai cenderung meningkat. Ya. Nah, semoga saja orang-orang mungkin sudah, ya jangan-jangan ya, orang mulai melihat secara TA, ya, banyak banget indikator yang menunjukkan bahwa Bitcoin sudah mulai keadaan yang cocok untuk akumulasi. Nah, semoga saja sekarang akan ditambah lagi dengan bumbu dari The Feds, ya, yang mana itu akan terjadi besok, yaitu jam 9 malam. Ya, semoga saja ya, The Feds mulai pivot. Semoga saja mereka mulai bahasanya cenderung dovish dan mulai ada statement-statement yang menunjukkan bahwa akan ada penurunan interest rate atau bahkan ada rencana untuk maksimumnya naik sampai berapa. Karena terakhir kali nggak ada pembicaraan sampai maksimum. Kalau sampai keluar seperti itu, ya, pernyataan yang dovish ini akan menjadi satu pertanyaan yang sangat baik untuk cryptocurrency in general. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.